Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman sudah sedikit berkenalan dengan JavaScript gitu kan. Jadi apa itu pemrograman, kemudian eh, tentang pemrograman sendiri itu sendiri, kemudian bahasa pemrograman yang ternyata itu ada banyak banget dan juga dari yang bahasa pemrogramannya banyak itu kita pilih JavaScript, kemudian alasan-alasannya juga kenapa kita pilih JavaScript dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan mulai bagaimana cara kita menggunakan JavaScript itu di file HTML gitu. Jadi di video sebelumnya teman-teman udah tahu teman-teman bisa menggunakan JavaScript itu buka dari web developer atau DevTools maksudnya. Jadi teman-teman bisa klik kanan inspect. Kemudian di sini pergi ke konsol. Nah, teman-teman udah tahu di sini kita bisa menuliskan kode-kode HTML gitu. Jadi misalkan maksudnya kode-kode JavaScript gitu ya. Jadi misal variable x sama dengan halo guys gitu. Kemudian console sorry console.log dan x. Nah, kemudian kita console log dia muncul halo guys di sini sesuai yang ada di sini. Jadi intinya kita bisa menggunakan langsung DevTools ataupun dari DevTools yang ada di web browser untuk menuliskan kode-kode JavaScript gitu, script-script dari JavaScript gitu. Tapi kan kita nggak bisa langsung ngetik semua di sini banyak gitu kan. Jadi kita akan pindah ke HTML gitu. Jadi kita akan melakukan scripting di file terpisah gitu. Maksudnya di file itu sendiri gitu. Jadi ada dua cara gitu. Jadi yang pertama kita tuliskan HTML-nya itu di kita tuliskan JavaScript-nya di HTML gitu. Mungkin di video-video sebelumnya udah pernah kalau tidak salah. Jadi kita bisa untuk di file HTML itu sendiri kita bisa menggunakan tag yang namanya script gitu. Jadi ada script. Nah, di sini teman-teman bisa letakkan di dalam head ataupun di body gitu. Teman-teman gunakan text script, tapi untuk body letakkan di paling bawah ya. Jadi oke nanti kita cek. Jadi misalkan script, kemudian seperti yang tadi saya tulis. Jadi misal variable x sama dengan halo guys. Kemudian di sini ada console log x gitu. Oke, nah teman-teman gak usah tahu dulu nggak masalah. Nah di sini kita reload dulu. Kita ke inspect. Nah di sini kan di konsol. Teman-teman lihat di sini kosong ya untuk di konsolnya. Ini kita save, dia reload. Nah, halo guys gitu. Dia akan muncul langsung di sini hello guys gitu. Hello guys ini muncul pada saat kita mengetikkan perintah di sini console.log x gitu. Nah, x itu diambil dari mana? Dari x di sini yang mana isinya dia halo guys gitu. Untuk mempelajari mengenai variabel dan lain sebagainya itu nanti kita akan bahas juga bagaimana cara kita menggunakan ini dan lain sebagainya itu nanti di video selanjutnya gitu. Nah, di sini kita pelajari dulu cara menggunakannya. Jadi itu untuk cara menggunakan di apa namanya di file HTML gitu. Misalkan juga di sini kita munculkan alert halo. Nah, dia akan memunculkan tuh. Pada saat kita masuk ke halaman, dia halo gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskannya selain di head itu di body gitu. Misalkan di sini kita save. Nah, halo gitu. Ataupun misalkan yang tadi gitu. Misalkan di sini variable x sama dengan halo kemudian log x. Nah, dia akan muncul juga di sini. Dan di sini ada tulisannya juga nih, index.html 13 gitu. Jadi kalau misal teman-teman coba ini pindah ke paling bawah gitu, teman-teman tekan di sini save. Nah, dia akan pindah index.html 50. Nih, 50. Dia terpanggilnya dari line 50 gitu, dari file index.html gitu. Oke, jadi itu cara kita menggunakan file HTML untuk mengetikkan atau menuliskan kode-kode JavaScript. Jadi kita bisa langsung tuliskan di sini. Tuliskan yang banyak apa gitu. Kita bisa menggunakan text script gitu. Nah, kita juga bisa menuliskan. Jadi kan kalau misal kita menuliskannya di sini kan lagi-lagi tulis alasannya itu nanti kita akan nulis banyak file HTML, kemudian kita juga akan menuliskan banyak kode-kode JavaScript. Jadi dalam satu file itu nanti jadi banyak banget dan itu tidak efisien nanti pada saat kita mengelola website yang udah kita buat nanti gitu. Nah, jadi
cara selanjutnya adalah dengan menuliskan di luar gitu. Jadi kita masih perlu text script. Teman-teman bisa menggunakan script. Ini di sini ada namanya src gitu. Jadi sama dengan CSS, kita pakai src, kemudian kita isi misalkan uh, script.js gitu ya. Kita save aja. Oke, ini not found karena kita belum buat. Ini ada error ya. Jadi errornya itu karena kita belum buat di sini. Kita buat dulu script.js. Nah, jadi dia hilang tuh. Oke, jadi kita buatnya gini. Kita pakai text script. Jadi script yang di sini dibiarin kosong aja nggak apa-apa. Kemudian kita tulis scriptnya apa di sini. Gitu. Oke, jadi kita udah pasang di halaman HTML-nya. Selanjutnya adalah kita akan coba di file script.js ini gitu. Jadi kita ada ini dan halaman website ini. Oke, jadi di sini misalkan kita contoh yang tadi ya. Kita ada yang namanya alert halo gitu. Ini kita save. Nah, dia halo, dia muncul. Oke. Atau misal kita contoh yang tadi var x dengan tadi halo guys gitu. Kemudian di sini console dot log x. Ini kita save. Nah, dia akan muncul di sini gitu. Jadi apa bedanya yang muncul di bagian HTML di sini langsung dan juga sorry, yang muncul di sini dan juga yang di sini. Jadi pada dasarnya konsol ini adalah fungsinya digunakan untuk uh, dalam web development ya. Jadi fungsinya itu untuk melakukan ngecek gitu atau menandai sesuatu hal gitu. Apakah sesuatu hal itu berhasil dilakukan atau enggak gitu. Nah, kemudian untuk misal yang tadi itu misal yang alert tadi itu salah satu cara kita menggunakan JavaScript untuk menambahkan interaksi pada HTML gitu. Jadi kan kayak tadi alert gitu. Misal kadang mungkin teman-teman lihat gitu misal apakah Anda yakin atau misal bukan deh, bukan yang apakah Anda yakin misalkan eh, upload selesai gitu misal. Nah, teman-teman lihat nih yang upload selesai gitu dan lain sebagainya itu. Nah, itu adalah interaksi kan. Jadi itu interaksi dengan JavaScript pada HTML gitu. Kalau misalnya tadi console log itu digunakan untuk debugging ataupun pada saat kita development. Jadi kayak ngecek gitu apakah kodenya udah benar atau belum. Itu bisa kita pakai konsol di sini. Tapi nanti untuk kedepannya kita akan sering menggunakan console log terlebih dahulu gitu. Jadi untuk web development ataupun untuk juga untuk mempelajari JavaScript itu kita akan menggunakan DevTools ini, khususnya bagian konsol. Jadi kita akan melihat hasil-hasil dari JavaScript itu nanti menggunakan DevTools di sini gitu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jadi video kali ini singkat aja dulu. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa uh, membuat atau menuliskan JavaScript menggunakan file HTML gitu. Jadi ada dua cara. Yang pertama teman-teman bisa tulis langsung di sini scriptnya. Jadi misalkan di sini langsung alert gitu atau variabel apa atau apa sebagainya, teman-teman bisa langsung buat di sini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan src di sini. Jadi src kemudian di sini adalah arahnya. Jadi di sini karena file index ini dia satu level dengan si script ini, jadi si JS ini nggak masuk ke folder-folder manapun. Jadi kita langsung bisa tuliskan di sini script.js atau misal dia mau masuk ke mana berarti kita pakai slash dan kita masuk ke folder-foldernya gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mulai mempelajari bahasa sintaks-sintaks ataupun keyword-keyword atau tulisan-tulisan dari JavaScript itu sendiri. Kita akan mengetahui apa sih itu tadi yang teman-teman bisa ada var itu apa, kemudian ada var x sama dengan halo guys itu kan tadi. Nah, itu apa sebenarnya? Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video sekarang sudah terlebih dahulu. Terima kasih.